Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agriyat Barata ya di BDN TV. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 ya. Halo kelas 8, kita udah lama gak ketemu ya. Nah, kali ini saya mau ngajar kelas 8. Materinya adalah relasi dan fungsi ya. Seperti apa materi relasi dan fungsi? Kita akan bahas di video berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di BDN TV. Halo kelas 8 yang soleh dan soleha, masih bertemu lagi bersama saya Agriyat Barata. Agriyat Barata ya, bisa add IG saya. Nah, ini IG-nya juga sama Agriyat Barata ya. Jadi di BDN TV kali ini kita akan membahas materi matematika di bab 3 ya. Bab 3 ini bab 3 guys, bukan bab 3 ya, untuk kelas 8 ya. Jadi di kelas 8 itu bab 3 materinya adalah relasi dan fungsi ya. Seperti apa sih materi relasi dan fungsi? Oke, kita mungkin awali dulu dari relasi ya. Relasi. Relasi itu artinya apa sih guys? Ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di film-film itu banyak, wah, relasinya mana? Relasi. Punya relasi nggak? Mau jadi mau jadi dokter punya relasi nggak supaya bisa jadi dokter? Nah, relasi itu contohnya seperti itu ya. Kalau dalam percakapan orang dewasa biasanya ada kata relasi ya, tapi sebenarnya itu relasi itu artinya apa sih guys ya? Jadi relasi itu kata serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada kata relationship. Di Facebook tuh ada tuh relationship ya. Di Facebook ada kata in relationship with ya. Artinya tuh apa sih relationship? Jadi relasi dan relationship ini artinya sama ya. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Artinya adalah hubungan. Hubungan macam apa sih dalam matematika kok ada relasi itu? Jadi di dalam matematika relasi itu adalah hubungan aturan, dapat diartikan sebagai aturan yang menghubungkan dua himpunan saling asing ya. Jadi dua himpunan yang tadinya saling asing dapat berhubungan karena ada relasi ya. Kita akan langsung ke contoh ya supaya nggak bingung ya. Misalnya di sini saya ada Raisa, kemudian Ayu, Tongtong, kemudian ada misalnya Dewi ya, Dewi Lestari di sini. Oke, kemudian kita buat jadi himpunan. Misalnya ini adalah himpunan A, berarti A adalah himpunan cewek ya. Adalah himpunan cewek ya, seperti ini. Kemudian ada himpunan satu lagi di sini guys, himpunan B. Kemudian di sini ada Joko, kemudian Arif, kemudian Ali ya. Kita tahu ya dari namanya ini adalah himpunan cowok ya. Jadi B itu adalah himpunan cowok ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita akan memakai relasi. Untuk dapat mengerti relasi kita akan pakai ilustrasi ini. Perhatikan baik-baik ilustrasinya ya guys ya. Sorry ribet banget guys ngomongnya guys ya. Jadi begini ilustrasinya ya. Dua himpunan ini adalah himpunan yang saling asing ya. Kita tahu ya, cewek dan cowok itu punya karakteristik yang berbeda ya. Artinya dua himpunan ini saling asing. Nah, dua himpunan ini bisa berhubungan satu sama lain jika ada relasi ya, antar kedua himpunan ini ya. Misalnya di sini relasinya kerja ya. Karena pekerjaan itu dua himpunan yang saling asing ini anggotanya bisa berhubungan satu sama lain. Misalnya Raisa itu kerja sama Joko ya. Raisa jadi sekretarisnya Joko, berarti Raisa dan Joko berhubungan ya. Anggota himpunan A berhubungan dengan himpunan B karena ada relasi pekerjaan. Ayu juga kerja sama Joko ya, begini ya. Tapi Raisa juga kalau sore kerja sama Arif. Ayu juga kalau sore kerja sama Ali. Nah, ini namanya mereka berhubungan.
Dewi nggak punya pekerjaan, nggak berhubungan sama Joko, Arif, dan Ali ya. Jadi ini satu geng ya. Raisa dan Ayu berhubungan dengan anggota himpunan B ya. Tadinya saling asing, tapi semenjak ada relasi pekerjaan, itu mereka jadi berhubungan satu sama lain. Oke. Jadi bisa dimengerti ya, relasi itu adalah sesuatu yang menghubungkan dua himpunan yang tadinya saling asing bisa saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu fungsi ya, fungsi ini. Nah, kalau relasi itu adalah hubungan, fungsi itu apa sih guys? Fungsi itu apa ya? Oke, saya sebut fungsi itu adalah cinta guys. Kenapa fungsi disebut sebagai cinta? Fungsi adalah cinta. Kenapa fungsi disebut sebagai cinta? Karena fungsi ini dalam matematika didefinisikan sebagai relasi khusus. Khusus ya. Kenapa bisa khusus? Karena dia memenuhi syarat. Ya, jadi ada syaratnya ya. Tapi kenapa sih disebut cinta? Nah, coba lihat ilustrasi ini. Kenapa? Ini cinta itu supaya kamu ingat ya. Jadi kita coba ya. Misalnya di sini ada himpunan A dan ini ada himpunan B ya. Di sini ada Lesti, kemudian Ayu, kemudian Dewi ya. Ini jelas himpunan cewek ya. Yang di sini ada Rizky, kemudian Joko, kemudian kok gak ada cowok namanya Ra ya, Joko, misalnya Budi ya. Nah di sini Budi ya. Oke, kita lihat ya, dua himpunan ini saling asing ya. Kemudian kenapa fungsi itu saya ibaratkan cinta ya? Kalau dua himpunan ini dihubungkan oleh suatu relasi namanya cinta, itu maka dia akan memenuhi syarat khusus relasi untuk menjadi fungsi ya. Jadi syarat yang pertama itu begini guys. Yang pertama adalah cewek nggak boleh jomblo. Jadi cewek itu harus punya pasangan ya. Oke, kita kasih syarat yang pertama ya. Cewek nggak boleh jomblo. Dalam percintaan itu cewek nggak boleh jomblo. Kasihan guys. Karena kalau cewek jomblo tuh kasihan ya. Jadi cewek itu nggak boleh jomblo ya. Ini syarat yang pertama ya. Kemudian syarat yang kedua guys. Syarat yang kedua ya. Oke. Misalnya sama Lesti. Kemudian Lesti ya, ini Lesti, Siti, dan Nur ya. Nur Aini ya. Kemudian di sini ada Joko, Budi, Dimas ya. Kita lihat di sini Joko, Budi, dan Dimas. Nah, di sini ada himpunan cowok dan cewek. Kalau mereka dihubungkan oleh suatu relasi namanya cinta, maka dia akan memenuhi syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua adalah cewek nggak boleh selingkuh. Kita lihat di sini. Ceweknya nggak ada yang selingkuh guys. Tapi kalau cowok boleh ya. Cewek nggak boleh poliandri ya, punya suami lebih dari satu, tapi cowok boleh punya istri lebih dari satu, yaitu aturan agama ya guys, nggak bisa ditolak ya. Jadi ini adalah syarat yang kedua, cewek tidak boleh selingkuh guys. Oke, ingat baik-baik. Jadi syarat fungsi itu ada dua ya, cewek nggak boleh jomblo dan cewek tidak boleh selingkuh ya. Jadi kita ibaratkan fungsi itu sebagai cinta ya. Dalam percintaan itu yang cewek nggak boleh jomblo guys. Yang percintaan yang kedua adalah cewek nggak boleh selingkuh. Oke, bisa dipahami. Kemudian saya akan kasih contoh sesuatu yang bukan fungsi ya. Misalnya di sini saya punya himpunan A, Ayu lagi ya, cewek-cewek lagi. Kemudian Rina. Kemudian di sini ada himpunan B, Dimas, Anto ya, Anto dan Dimas ya. Kemudian Ayu ini berpasangan dengan Dimas ya kan. Nah ini kalau begini nggak boleh guys. Kenapa? Karena Rina itu jomblo, berarti ini relasi antara A dan B itu bukan fungsi ya guys ya, bukan fungsi ya. Kemudian yang kedua, misalnya saya ada contoh lagi begini ya. Jadi fungsi itu harus memenuhi dua syarat ya guys ya. Misalnya ada di sini Ayu lagi, kemudian di sini Budi lagi ya.
sorry, kok Ayu sama Budi sih? Ayu sama Teti misalnya ya, cewek ya. Di sini ada siapa ya? Rio dan Ari ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya Ayu ini punya pasangan, Teti juga punya pasangan, tapi Teti ini ternyata sama Rio juga, guys. Ini bukan fungsi juga, guys ya. Kenapa? Karena Teti selingkuh. Sehingga relasi antara A dan B ini tidak bisa disebut sebagai fungsi ya. Jadi jelas ya, syarat fungsi itu ada dua, cewek nggak boleh selingkuh dan cewek tidak boleh jomblo ya. Jadi itu syarat yang paling penting harus dipenuhi oleh suatu fungsi. Nah, masalahnya di dalam matematika apakah hubungannya itu tentang cinta? Enggak, guys. Di dalam matematika itu himpunan bilangan yang bersatu ya. Jadi misalnya begini ya. Misalnya ada A dan B, maka relasinya itu misalnya di sini ada 1, 2, 3 ya. Di sini ada 2, 4 dan 6. Nah, dua himpunan ini saling asing tadinya, yang satu bilangan asli, yang satu bilangan genap ya. Mereka bisa berhubungan jika ada fungsi ya. Jadi dalam matematika itu begini guys fungsinya. Fx ini simbol fungsi ya. Fx itu sama dengan 2x. Nah, karena ada fx sama dengan 2x, maka dua himpunan A dan B ini dapat berhubungan satu sama lain. Maksudnya gimana? Kok jadi ribet begini ya? Oke, maksudnya begini loh guys. Kenapa sih dari fx sama dengan 2x ini bisa berhubungan ya? Oke, pertama kita kenalan dulu ya. Yang A ini kita sebut sebagai daerah asal. Jadi yang cewek-cewek tadi itu disebut sebagai daerah asal, kemudian yang di sini disebut sebagai daerah kawan. Atau dalam bahasa Jawa disebut domain, dan yang sini kodomain ya, bukan bahasa Jawa ini sebenarnya guys. Ya, kodomain ya. Asal, domain, ini kodomain, atau biasa juga ini disebut sebagai X, yang sini sebagai Y ya. Oke, kita lihat ya, di sini ada lagi satu lagi 8 mungkin dikasih begini ya. Kemudian daerah kawan itu 2, 4, 6, 8 ya guys ya. Jadi daerah kawan itu adalah himpunan 2, 4, 6, 8. Ini disebut sebagai daerah kawan ya, atau daerah kodomain ya. Nanti kita jelaskan coba. Nah, ini maksudnya kenapa bisa berhubungan itu kita tulis fungsinya dulu di sini. Fx sama dengan 2x ya. Kemudian karena ini x, kita masukin satunya itu diganti ke sini, substitusi ke sini ya. Jadi f x-nya diganti 1. Nah, kemudian di kanan sama dengan juga diganti 1 ya. F1 sama dengan 2 kali 1 ya, sama dengan 2 ya. Kita perhatikan baik-baik. 2 kali 1 berapa guys? 2 ya. Oke. Jadi gini loh, hubungannya itu tercipta begini. Kalau x-nya diganti 1, kita lihat x-nya diganti 1, maka hasilnya akan menjadi 2 ya. Jadi kalau x-nya diganti 1, hasilnya itu akan menjadi 2 ya. Jadi satunya nanti akan berpasangan dengan 2. Ini guys. Gampang kan guys? Ya kan? Gampang. Satunya akan berpasangan dengan 2 ya guys ya. Kenapa tuh? Ntar dulu guys, ada masalah. Jadi satunya akan berpasangan dengan 2 ya. Sorry tadi keganggu dikit. Kemudian kalau x-nya kita ganti 2 gimana ya? Kita ganti aja 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Jadi 2 sama 4. Kalau kita masukkan x-nya 2, maka hasilnya akan 4. Berarti 2-nya akan berpasangan dengan 4. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, 3 ya. 3 sama dengan 2, x di sini diganti 3 ya guys, berarti jadi berapa? 6 ya. Jadi kalau daerah asalnya 3, maka hasilnya akan jadi 6, berarti 3 berpasangan dengan 6 ya. Jadi begini, jadi terciptanya suatu hubungan itu karena suatu fungsi ya guys ya. Kemudian 2, 4, 6 ini kita sebut, ini kan yang punya pasangan ya guys ya, punya pasangan di daerah asal kita sebut sebagai daerah hasil guys. Oke, gampang banget ya guys ya. Jadi itulah fungsi dalam matematika. Nah, kita hari ini tuh cuman pendahuluan dulu ya guys ya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail fungsi itu seperti apa ya. Jadi kalau kamu misalnya masih bingung jangan khawatir, karena semuanya itu akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi jangan usah bingung ya. Yang penting kamu tahu dulu kalau fungsi itu punya 2 syarat ya. Nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh tadi ya. Oke, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang fungsi, kamu bisa subscribe video saya, subscribe channel saya, nyalakan loncengnya, dan kamu akan mendapatkan pemberitahuan
langsung gitu ya guys ya. Jadi nggak usah takut. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Nggak usah takut masih bingung ya, kamu lihat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.